Heading out on our own with our hope in the clouds, and we're starting to see that we're onto something. Feel it coming, we'll keep running, nothing in our way, and we got no reason to wait. Let the journey take you where it wants to. We'll continue to find our way through anything we face. We got what it takes. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sawina. Saya sebagai pembina OSIS, pembina ekskul di sekolah ini, dan pernah saya juga menjadi kesiswaan berapa tahun. Nama saya Riri Ayu Wulandari. Kami mahasiswa dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya Putri Indonesia, Ibu juga sama dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya Kamila Tunima dari Prodi Bimbingan dan Konseling bersama teman-teman hendak melakukan wawancara untuk permasalahan anak-anak di sekolah. Oke, silakan. Yang pertama itu mungkin lebih ke latar belakangnya siswa, Ibu. Terima kasih. Saya akan menjawab bahwa latar belakang siswa kita di sini adalah anak-anak yang pertama adalah anak-anak korban likuifaksi yang terjadi 4 tahun yang lalu, dan kebanyakan mereka hidup di lingkungan Huntara yang kita tahu bagaimana kehidupan di Huntara, dan juga anak-anak yang berasal dari daerah nggak jauh dari sekolah. Begitu Bu, kayak siswa di sini kebanyakan permasalahannya itu seperti apa Ibu yang paling banyak dialami sama siswa-siswa? Untuk permasalahan sih misalnya itu saja keterlambatan ke sekolah karena jauh, terus faktor ya, kalau masalah apa ya, kepintaran atau IQ, mungkin anak-anak di sini ya rata istilahnya di bawah rata-rata, tapi motivasi untuk belajar mereka bagus, kuat, semangat. Walaupun barangkali kendalanya itu misalnya yang dari daerah jauh, seperti yang dari, ada beberapa yang dari Ngata Baru itu memang jauh, walaupun mereka itu datang dalam keadaan terlambat itu, tapi antusias mereka masih itu besar untuk masuk belajar di kelas. Kalau dari dampaknya ke teman-teman di sekitar sekolahnya itu seperti apa? Kalau dampak sih tidak ada, karena begini ya, karena mereka memang betul-betul rasa solidaritas sesama teman itu bagus. Jadi untuk menjadi dampak, misalnya dampak negatifnya itu tidak ada. Ada sih, ada, tapi tidak seperti yang separah-parah. Tapi kadang-kala mereka juga menganggap bahwa itu mungkin faktor itu keluarga atau apa. Tapi kalau bilang dampak negatifnya ke teman-temannya, alhamdulillah tidak berpengaruh. Untuk solusinya dari guru-guru Bu untuk anak-anak yang bermasalah. Oke. Terima kasih. Kalau solusi ke anak-anak yang bermasalah, misalnya anak-anak yang terlambat atau anak-anak yang jarang masuk ke sekolah, itu hampir setiap hari itu guru BK-nya beserta wali kelasnya, bahkan dibantu oleh guru lain, itu mendatangi atau berkunjung ke rumah. Itu. Terus yang bermasalah, misalnya ada yang melakukan pelanggaran, misalnya merokok, kedapatan merokok, ya itu solusinya kita buatkan teguran 1 kali, 2 kali, 3 kali, kita sudah buat teguran dalam hal membersihkan lingkungan. Terkait yang siswa kedapatan merokok itu Bu, apa sering terdapat dia merokok di lingkungan sekolah atau di luar sekolah?
yang kita dapat bukan di dalam, artinya begini, memang betul masih dalam ruang lingkup sekolah, tapi bukan di area, tapi mereka di luar gedung. Walaupun barangkali masih dalam apa istilahnya, masih dalam lingkungan sekolah karena masih dalam pagar kan, tapi di luar gedung, di luar, ya boleh kata ya di luar gedung lah. Dan itu tidak setiap hari, kadang-kadang. Kalau dari ibu sendiri, jenis dukungan yang ibu berikan kepada anak-anak yang bermasalah itu seperti apa? Ya paling memberikan motivasi bahwa sekolah itu penting. Jangan sampai terputus ketika kamu masih belajar di SMP. Masa depan seorang siswa itu sangat penting, apalagi bagi laki-laki. Saya selalu memberi motivasi, semangat, apapun itu resikonya, entah itu jauh tempat tinggal dengan sekolah, tapi mari tetap belajar. Sekolah itu tidak menuntut kalian punya IQ yang pintar, tapi semangat kalian untuk belajar itu yang lebih terpenting. Mungkin itu aja Bu pertanyaan dari kami, sedikit tapi alhamdulillah bermakna sekali bagi kami untuk sebagai calon-calon guru BK. Jadi kita tahu permasalahan yang ada di sekolah, dan nanti ke depannya kalau kita jadi guru BK, insya Allah kita akan terapkan beberapa solusi dan beberapa jenis dukungan untuk anak-anak yang bermasalah. Sebagai calon guru BK, kedepannya yang perlu kalian ketahui dan pahami bahwa mengajar siswa tidak perlu mencari siapa yang pintar, kemudian membimbing siswa itu ada saat dimana kalian harus merangkul, ada saat dimana kalian harus menegur. Dalam arti menegur bukan memukul, sama sekali bukan memukul, tapi wejangan-wejangan itu yang terpenting. Kemudian yang berikut, ketika kalian memberi teguran, jangan membuat mereka down. Jadi ketika selesai memberikan teguran, mari kembali rangkul mereka. Jadi ada saat dimana kalian menegur dan ada saat kalian merangkul mereka. Kemudian yang berikut, jangan menganggap bahwa itu siswa itu adalah siswa kamu yang harus kamu dikte seperti ini, tapi jadikan siswa itu sebagai teman. Tempat curhat mereka adalah kalian. Jadi ketika mereka mempunyai masalah, mari panggil mereka, kemudian rangkul mereka, curhat bersama-sama apa yang menjadi permasalahan mereka, kemudian cari solusi penyelesaiannya. Itu yang terpenting, sehingga anak-anak itu bisa tidak menjauh ke kita tapi mendekat. Sebesar apapun teguran kita kepada mereka, ketika kita merangkul mereka, menjadi tempat curhat mereka, itu mereka tidak akan lari, tapi mereka akan tetap mendekat.